Jemaat Tuhan, Shalom. Apa kabar? Doa kami, Jemaat Tuhan di dalam keadaan yang baik, sehat, terpelihara, di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Sangat bersyukur karena pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, kita bisa memulai hari yang baru, menikmati hari yang baru, berkat dan pemeliharaan yang baru di dalam Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan renungan kita. Saya sudah memulai bagian yang pertama di dalam tema mengejar kedamaian. Dan saya akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Dan teks firman Tuhan di pagi hari ini sedikit panjang, tapi izinkan saya membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dari Markus pasal 4 ayat 37-40. Demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia adalah anugerah untuk punya kesadaran. Di dalam dunia kita bisa merespon, berpikir, menganalisa, mencermati sesuatu, merasakan sesuatu, merespon sesuatu karena kesadaran. Di dalam kehidupan kita di dunia modern ini ada banyak berita, informasi, lalu kemudian berbagai macam hal yang datang ke handphone kita atau berbagai media yang kita punya. Kita punya kesadaran untuk mengakses berbagai macam hal itu. Kadang-kadang kesadaran yang kita punya itu, kesadaran ketika kita ada di tengah-tengah situasi dunia kita, menghadirkan kecemasan, kekhawatiran. Ketika ada berita tentang kejahatan, berita tentang keadaan dunia, berita tentang pandemi, berita tentang kengerian di tengah-tengah dunia, kita mulai sadar bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat. Kita mulai khawatir, kita mulai cemas, kita mulai ragu-ragu. Jangan-jangan itu juga menimpa saya. Para murid di dalam cerita ini sadar bahwa diri mereka di tengah-tengah bahaya, badai, dan ombak, serta gelombang angin yang begitu keras. Dan kesadaran itu menimbulkan perasaan ketakutan, khawatir, cemas, takut, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kesadaran seperti ini, bagaimana kita bisa menemukan damai, merasakan damai, ketenangan di dalam Allah? Kesadaran tadi bisa kita gunakan untuk merespon hal-hal yang positif. Atau kesadaran kita bisa gunakan secara baik ketika merenungkan teks firman Tuhan ini. Apa yang salah di antara para murid ketika mereka menggunakan kesadarannya? Yang salah, yang perlu saya dan saudara pelajari adalah mari kita gunakan kesadaran kita untuk menyadari bahwa ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, ada Tuhan yang memelihara jiwa kita, ada Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa. Kesadaran ketika kita tahu ada Tuhan di samping kita, itu akan membuat kita tenang, damai, dan percaya. Oh, sekalipun ada ombak, tapi saya sadar bahwa saya punya Tuhan di samping saya. Pasti saya terpelihara. Berbicara tentang mengejar kedamaian, menemukan kedamaian adalah membangkitkan kesadaran di dalam diri kita bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika saya sadar, ketika saudara sadar, ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan di belakang kita, ada Tuhan di depan kita, ada Tuhan di dalam kita, maka kita akan merasa damai dan tenang. Mencari kedamaian, mengejar kedamaian, bukan dengan menemukannya di tempat lain, dengan orang lain, tetapi sadar betul bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel, sadar bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita
menggugah iman kita kembali ketika Bapak, Ibu, dan Saudara semua mengalami ketakutan, kecemasan, kehilangan damai itu, sadarlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih di dalam segala situasi Tuhan ada. Terima kasih karena Engkau setia. Terima kasih karena Engkau berkuasa. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kesadaran itu membuat kami tenang, percaya. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Berkat Tuhan atas setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.